Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Untuk hari ini kita masih mempelajari tema 3 dengan judul hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan serta menjaga kelestarian alam. Untuk selebihnya akan saya jelaskan nanti. Mohon untuk materi hari ini disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita ke pembelajaran, akan saya sampaikan mengenai nilai al-Islam untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini saya ambilkan dari surat Ali Imran ayat 77 yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak menepati perjanjian yang telah ditetapkan Allah, seperti melaksanakan hak-hak orang lain dan melaksanakan kewajiban, serta tidak menepati sumpah yang mereka buat sendiri, dan mereka akan ditolak oleh Allah dan tidak akan dilihat dengan kasih di hari kiamat. Dosa mereka tidak akan diampuni dan mereka memperoleh siksa yang memilukan dan abadi selamanya. Nah, setelah ini kita akan membahas materinya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, hak itu merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, yang artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Untuk kewajiban, pengertiannya adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, kewajiban bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Selain manusia, makhluk hidup yang lain yaitu tumbuhan juga memiliki hak dan kewajiban. Hak tumbuhan yaitu mendapatkan perawatan yang baik seperti pupuk dan pengairan, dan juga ditempatkan sesuai dengan media tanamnya. Nah, dan kewajiban tumbuhan sendiri adalah menyediakan oksigen untuk bernafas makhluk hidup sebagai sumber pangan dan sebagai bahan bangunan. Untuk yang tadi adalah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Untuk berikutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap hewan. Untuk hewan, haknya mendapat tempat yang layak, mendapat makanan yang sesuai, dan diperlakukan dengan baik. Untuk kewajiban dari hewan yaitu dimanfaatkan tenaganya sebagai bahan pangan dan kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk dan energi alternatif. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban dari tumbuhan dan hewan, ini untuk bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Yang pertama, melestarikan keberadaan binatang, terutama binatang-binatang yang dilindungi. Yang kedua, tidak menyakiti binatang tanpa alasan yang jelas, seperti hanya untuk bersenang-senang. Ketiga, menganggap bahwa binatang juga makhluk ciptaan Tuhan sehingga harus diperlakukan dengan baik. Yang keempat, tidak menggunakan sumber daya yang ada pada hewan dan tumbuhan dengan berlebihan. Yang kelima, menjaga binatang dan tumbuhan supaya tidak punah. Oke teman-teman, untuk tumbuhan dan hewan itu juga memiliki hak dan kewajiban. Jika kita penuhi haknya, maka kita juga akan mendapatkan kewajiban secara maksimal. Setelah teman-teman menyimak materi hari ini adalah tugas untuk teman-teman yang dikerjakan di rumah, boleh dibantu oleh siapapun yang ada di rumah. Yang pertama, teman-teman mendata tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar yang biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah teman-teman data, tuliskan bagaimana cara merawatnya. Nah, yang ketiga, setelah mengetahui cara merawatnya, apa yang teman-teman peroleh jika merawatnya dengan baik. Dan yang keempat, teman-teman simpulkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Tulis di dalam buku tugas dan dikirim melalui WA. Cukup difoto ya teman-teman. Untuk tugasnya saya tunggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.